warga negara setara. Ya, oke. Itu perintah konstitusi. Muda yang Yaitu dengan tagline santun, rukun. Oke, itu ya. Verifikasi inilah yang penting dilakukan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Pundi semuanya dimanapun Anda berada. Pagi ini berjumpa lagi dengan saya Haryono Kapitang di channel Pundi Official, tajam dan mencerahkan. Nah teman-teman semua, saat ini saya telah bersama kedua narasumber kita, ada Mbak Novi. Selamat pagi Mbak Novi. Selamat pagi Mas. Sama Pak Oki. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Nah, mereka berdua ini adalah pegiat pendidikan Indonesia, bagian dari Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta, AMPPY. Kalau Mbak Novi sendiri itu juga tergabung dalam Sidina Community, Mbak ya, ibu-ibu penggerak, ada ibu-ibu progresif gitu ya. Nah, kalau Pak Oki sendiri, beliau ini bagian dari AMPPY yang sering mengamati problematika pendidikan yang terjadi di DIY itu sendiri. Bahkan tidak jarang juga kadang-kadang isu-isu nasional juga diamati begitu sama beliau. Nah, selain sebagai seorang pegiat pendidikan, mereka ini juga sebagai perwakilan atau representasi dari para orang tua yang nanti akan kita bincang lebih jauh mengenai PPDB dan tahun ajaran baru begitu. Mbak Novi dulu, saya ke Mbak Novi dulu Pak ya. Soal sengkarut PPDB dan tahun ajaran baru, apa kira-kira pandangan Mbak Novi mengenai itu semua? Oke, terima kasih Mas Haryono atas kesempatannya. Jadi selama proses PPDB yang terjadi beberapa waktu lalu ya, bahkan minggu lalu baru selesai, itu sebenarnya banyak sekali temuan dari pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Dikpora dan juga oleh orang tua sendiri ya Mas Haryono ya. Jadi para orang tua ini sebenarnya juga sudah tahu bahwa sudah diberikan satu batasan-batasan waktu, tenggang waktu kapan boleh melakukan proses ini dan harusnya tidak boleh dilakukan, tapi ternyata masih banyak ditemukan pelanggaran seperti itu Mas. Jadi saya sendiri cukup miris sih sebenarnya. Bagaimana mungkin satu proses seleksi penerimaan siswa baru yang harusnya berlangsung secara fair, dan ini juga sebenarnya sudah terbuka ya karena sistemnya real time online, tapi ternyata pada kenyataannya banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran, dan ini juga banyak orang tua yang mengeluhkan kepada kami. Kebetulan saya ini kan sama Pak Oki, kami mengampu grup diskusi PPDB, memberikan satu sosialisasi volunteer ya ini sifatnya ke banyak orang tua murid, ada 1000-an lebih ya Pak Oki ya, satu grup 500 member. Itu keluhan-keluhan yang datang itu ya rata-rata mereka mengkritisi temuan pelanggaran atau ketidakkonsistenan dari Dikpora itu sendiri terhadap aturan yang sudah mereka buat, yang terutama yang dituangkan. Contohnya seperti apa Bu? Misalkan di Juknis bilang bahwa waktu seleksi untuk proses pra pendaftaran, misalkan pendaftaran checking tentang poin kejuaraan itu dilakukan pada masa sebelum ajuan akun, 1 minggu sebelum ajuan akun, sekitar 3 minggu yang lalu. Sudah dikasih waktu 4 hari. Tapi ternyata pada kenyataannya pada saat proses seleksi hari ketiga itu ternyata ada perubahan signifikan. Perubahannya ya ada perubahan poin kejuaraan. Di proses seleksi itu, anak yang tadinya misalkan mendapatkan poin 1, ternyata berubah menjadi poinnya 16. Padahal sebenarnya proses ini kan nggak boleh terjadi, karena memang waktunya sudah habis gitu. Itu yang tertera di Juknis, satu pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Dikpora. Dan seharusnya juga orang tua nggak ngeyel ya, ibaratnya nggak memaksakan diri, karena
mereka sebenarnya pun sudah tahu bahwa di Juknis sudah lewat waktu itu, waktu klaim poin kejuaraan itu sudah lewat, tapi ternyata ya seperti itu adanya. Oke, baik Bu Novi. Saya ke Pak Oki dulu. Kalau Pak Oki sendiri melihat masalah sengkarut PPDB ini seperti apa, Pak? Ya kalau saya, ya, terima kasih Mas Haryono. Jadi kalau untuk saya pribadi itu saya melihat dari belakang ya. Kalau saya memang cenderung untuk masa yang lampau-lampau saja. Jadi kalau untuk PPDB kali ini itu memang dari keluarnya saja sudah menunjukkan suatu carut-marut yang bisa mengefek ke belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa Juknis itu keluar duluan. Kita tahu bahwa Juknis itu keluar sekitar tanggal 1 Juni. Nah, padahal Juknis itu kan menginduk dari Pergub nomor 17 2022. Sedangkan Pergub itu baru keluar 8 Juni, sekitar 8 Juni 11 Juni antara itu. Sehingga menjadi pertanyaan juga, kenapa istilahnya seakan-akan seorang ayah itu keluar belakangan daripada anaknya. Jadi itu, dan juga akibatnya itu salah satunya itu seperti zonasi. Zonasinya itu, kalau zonasi itu dari sebelum Juknis itu keluar di web Dikpora itu sudah ada, orang tua itu sudah diarahkan untuk cek zonasi di web Dikpora. Tapi dari awal pun seperti kalau saya amati di SMA 8 itu belum masuk dalam cek zonasi wilayah. Kalau dari cek zonasi berdasarkan kelurahan dia keluar, tapi secara sekolah itu dia tidak keluar. Sehingga akibatnya ternyata di Pergub itu ada perbedaan zonasi khususnya untuk SMA 11. Itu secara signifikan perbedaannya di poin 6. Jadi kalau untuk di situ kan untuk zonasi kan ditentukan kelurahan mana saja yang masuk ke dalam suatu SMA. Nah itu di SMA 11 itu kalau dari dulu itu kelurahan Sariharjo itu masuk. Tapi ternyata di Pergub itu sudah tidak ada di SMA 11, tapi dalam PBDB itu masih memakai data lama di mana Sariharjo masuk ke dalam SMA 11. Oke. Tapi pada hari kedua itu tiba-tiba dirubah lagi. Sesuai dengan Pergub. Terus setelah itu banyak yang protes, terus akhirnya Sariharjo tetap di SMA 11. Itu salah satu contoh tentang inkonsistensi dari penyelenggara ini kebijakan. Nah, Mbak Novi, Pak Oki, tadi mungkin berbicara mengenai sengkarut PPDB, saya kira tidak cukup sebagai pegiat pendidikan. Tentu Mbak Novi dan Pak Oki ini juga sebagai orang tua kan. Nah, sebagai seorang yang juga memiliki anak begitu, artinya orang tua, bagaimana melihat persoalan ini, Mbak, dalam sudut pandang orang tua? Saya dulu. Ya, Mbak Novi dulu. Kalau saya lihat jujur sedih sih, sedih. Kalau misalnya saya sendiri mengalami anak saya diperlakukan seperti itu, karena apa yang kami lihat itu kan kami hanya bisa melihat dari aturan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini adalah Juknis, sedangkan Juknis pasangannya adalah Pergub. Kalau Juknisnya pada pelaksanaannya itu dilanggar, terus kami harus mengacu kemana gitu. Itu kan sedangkan pihak Dikpora sendiri pasti kalau misalkan ada satu keluhan, ada satu aduan gitu kan, mereka pasti akan mengembalikan lagi peraturannya, kembali ke peraturan. Tapi kalau peraturan sendiri dilanggar, terus kami harus kemana? Kami harus mengadu kemana gitu. Dan ini banyak orang tua yang merasa kesulitan gitu mendapatkan satu keadilan jika ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh dinas, dalam hal ini yaitu tadi kembali ke inkonsistensi dari dinas itu jadi dipertanyakan juga seperti itu, Mas. Oke. Ada nggak sih, Bu, mungkin teman-teman sesama orang tua gitulah yang mengeluh atau mengadu terhadap sengkarut PPDB ini? Banyak. Nggak cuma ada nih, banyak gitu. Banyak sekali.
Jadi keluhan mereka itu ya pertama tadi adanya satu ketidakadilan dalam arti ya karena pelanggaran itu ya, ketidakadilan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh mereka dan direstui oleh dinas. Dalam hari ini disetujui ya, contoh ya tadi yang nggak boleh poin yang harusnya sudah tetap nggak bisa diubah-ubah ternyata kok jadi berubah. Otomatis kan begitu anak itu nggak ada dalam jurnal di posisi itu tiba-tiba menyelinap gitu ya, ada otomatis kan ke bawah geser. Nah, dan mereka juga banyak yang sampai sekarang pun beberapa orang tuh waktu saya japri bagaimana anaknya keterima di SMA mana, maaf Bu, kami masih belum bisa merasakan sakit hati anak kami, menghilangkan rasa sakit hati anak kami karena anak kami terlempar, belum mendapat sekolah akibat dari ketidakadilan. Seperti itu. Ada perilaku yang tidak sesuai dengan prosedur yang dijalankan. Ya, betul. Nah, kalau dari Pak Oki sendiri gimana, Pak? Selaku orang tua nih, selaku ayah dari seorang anak yang mengenyam pendidikan. Kalau untuk pendidikan ya, khususnya kalau menyoroti PPDB ini ya intinya itu ya inkonsistensi dari peraturan itu. Jadi banyak memang masukan-masukan dalam pelaksanaan PPDB ini yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di Juknis, seperti untuk verifikasi itu sudah ada waktunya tersendiri, tapi ternyata dilanggar sendiri oleh pihak dinas. Kemudian juga ada beberapa hal yang juga tidak transparan ya, khususnya kalau boleh saya singgung itu masalah untuk yang 300 meter. Itu kan termasuk hal baru untuk PPDB tahun ini. Tadi tahun-tahun yang lalu kan kita tahunnya hanya ada zonasi wilayah, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan juga jalur perpindahan orang tua. Nah, untuk tahun ini bisa dikatakan tiba-tiba saja ada kebijakan baru untuk yang 300 meter itu, sehingga pada saat itu dalam berita pun kepalanya sendiri sempat menyatakan bahwa sudah melakukan kajian, bahwasanya tidak ada. Nah, itu makanya itu apakah memang beliau mengatakan seperti itu atau pelintiran media saya juga kurang tahu, tapi kalau dikatakan tidak ada itu mungkin kalau kajiannya di SMA di luar kota Yogyakarta itu bisa saja, seperti mungkin di Gunung Kidul, di Bantul, mungkin yang Bantul pinggir itu ada, dan kita juga punya data setelah kita telusuri. Nah, tapi kalau untuk kota Yogyakarta, walaupun untuk penjurusannya ada penjurusan IPA dan IPS, kalau untuk penjurusan IPA itu memang tidak banyak, tidak sampai 5% ya rata-rata, tapi untuk kelas IPS kan kelasnya cuma satu kelas saja. Kalau kita lihat di SMA 2 khususnya itu sampai 55% anak dari jalur zona 300 meter. Itu kan kasihan kan, kita tidak membedakan antara IPA IPS, tapi kan IPS memang rata-rata anak yang memilih yang tidak terlalu tinggi, tapi saingannya malah lebih ketat di situ. Nah, makanya anak dari 20 jatah zonasi 11 anak dari zona 300 meter. Nah, ini tahun ini, tahun depan 2 tahun lagi. Padahal kita ketahui juga ada permainan lah istilahnya ya, permain pindah penduduk itu yang kita bisa kita larang. Jual ini ya, kakak ya, fenomena kalau saya bilang itu yang lebih sebenarnya yang krusial banget, yang mungkin luput dari pengamatan orang-orang di masyarakat, itu adalah fenomena kakak berbayar kalau saya bilang. Numpang kakak tapi bayar, kayak bayar kontrakan ya Pak Oki. Soalnya memang dari info yang saya pernah dengar itu untuk sekolah-sekolah favorit itu Mas Haryono ya, yang bikin miris kalau kita mau cek, Dukcapil mau turun tangan atau dinas mungkin nanti kerja sama Dukcapil mau ngecek itu jumlah siswa di contoh misalkan di SMP favorit, salah satu SMP favorit X itu, kita cek aja mereka itu kakaknya itu berapa persen yang ada di sekitar sekolah itu, gitu. Itu bisa kelihatan karena memang rata-rata mereka kenapa membuat atau melakukan praktek
KK berbayar ini dengan harapan bahwa SMA-nya nanti bisa ke SMA A gitu, yang tentu aja favorit gitu. Itu yang fenomena mungkin luput ya. Mungkin soal bangku kosong itu gimana itu? Ada kursi yang belum terisi di beberapa satuan pendidikan ya. Mungkin kita nggak perlu menyebutkan ini ya, lembaganya apa. Nah itu bagaimana Pak Oki, Mbak Novi menanggapi itu? Pak Oki dulu. Ya, kalau masalah bangku kosong itu memang suatu hal yang agak tersamar ya kalau kita tidak mengamati betul, tidak investigasi secara mendalam, itu memang miris juga ya, karena ada praktik-praktik yang entah apakah juga dari sekolah sendiri atau dari pihak dinas yang juga istilahnya bermain di situ. Jadi itu juga artinya menghilangkan hak anak yang sebenarnya bisa masuk di situ. Padahal kan kita ketahui bahwa memang idaman semua anak itu kalau bisa itu ya di sekolah negeri, SMA, SMA maupun SMK. Tapi dengan adanya praktik bangku kosong yang beberapa info yang saya dapat itu juga diperjualbelikan juga dengan suatu cara yang tidak etis, itu ya memang miris sekali ya. Oke. Sebelum lanjut, ini mungkin saya perlu disclaimer dulu. Kita di sini tidak menuduh pihak manapun ya. Artinya yang kita sampaikan ini berdasarkan temuan di lapangan begitu. Nah, mungkin ke Mbak Novi tadi, melihat bangku kosong tadi, gimana Mbak? Aduh, jual beli kalau kursi. Bangku Udah kayak, kosong ini, jadi udah kayak mau calon anggota dewan lah ya, jual beli kursi. Saya sendiri juga secara pribadi kaget karena ternyata ini nyata adanya gitu loh. Yang tadinya saya hanya samar-samar mendengar gitu ya, kalau ternyata bisa loh kita itu kulik-kulik sekolah gitu ya, datang setelah pengumuman, tapi ternyata emang nyata adanya, karena waktu itu ya sempat ada orang tua yang secara tidak sadar malah ngomong di depan saya, anak saya loh sudah keterima di SMA ini gitu. Loh, kok bisa? Kok tahu? Iya, karena ternyata setelah proses ini tuh kita bisa nanya ke sekolah. Dan ini saya justru malah menanyakan sebenarnya kenapa bisa sampai seperti ini, yang kayak tadi Pak Oki bilang, kemungkinan bahwa dinas juga bermain di situ dalam tanda kutip ya, karena kita kan ya namanya orang tua gitu ya, pastinya menduga-duga cara bodohnya asumsinya itu ya pasti ada main gitu. Tapi yang saya jadi pertanyaan saya, pengawas atau lembaga yang seharusnya mengawasi tentang sistem pendidikan di sini itu kemana gitu? Dewan Pendidikan contohnya Mas Haryono, apa yang selama ini dilakukan? Ini sudah bertahun-tahun ternyata gitu loh. Kebetulan saya kan baru menjadi warga DIY ini 3 tahun belakangan ini kan. Ternyata itu sudah bertahun-tahun. Terus kiprah mereka kemana? Dewan Pendidikan ini kemana? Kerjanya apa? Kerjanya apa gitu loh. Kok nggak ada satu tindak lanjut terhadap kasus seperti ini? Oke. Nah, sekali lagi saya mungkin harus disclaimer lagi ya, bahwa kita tidak menuduh, tetapi memang dalam melihat problematika di dunia pendidikan kadang kita perlu menggunakan critical of thinking ya, cara berpikir kritis tadi, meskipun itu dengan pandangan awam sebagai orang tua ataupun sebagai seorang yang bergelut dalam dinamika pendidikan atau pegiat pendidikan kita begitu. Nah, itu mungkin ya sekarut dari PPDB ya. Dan apa harapan kedepannya ini untuk pelaksanaan PPDB di tahun berikutnya begitu? Kalau saya pribadi sih dari segi sistem ya, dari segi sistem itu sepertinya memang perlu adanya satu perombakan tentang teknis pelaksanaan PPDB. Jadi ini ujung-ujungnya kan selama ini yang terjadi adalah pada saat terakhir bangku kosong tidak terawasi, dalam tanda kutip ya, tidak bisa diperebutkan secara terbuka, secara fair di portal PPDB. Nah, ini diharapkan untuk menutup celah kecurangan, kita bisa melakukan satu perubahan teknis di mana kalau bisa sistemnya dibikin bertingkat sehingga pada saat terakhir jumlah bangku kosong itu bisa diperebutkan secara fair. Itu dari segi sistem. Yang kedua tentang evaluasi dari SDM. SDM-nya Dikpora.
atau memang kalau misalkan kemarin ada kebijakan terbaru tentang 300 meter zonasi, itu ada satu perbaikan di SDM operator atau verifikator dari sekolah. Yang penting itu aja sih. Kalau memang SDM mumpuni, sistem bagus, mereka punya integritas yang tinggi, itu pasti semua celah kecurangan bisa diminimalis. Oke, kalau dari Pak Oki sendiri? Kalau dari saya ya kurang lebih sama dengan Bu Novi ya, karena kita ketahui memang PPDB itu melibatkan banyak orang dan sebuah sistem yang harusnya itu sudah paten ya, karena kita juga sudah berapa tahun, dari tahun 2017 sudah PPDB dengan sistem online, dengan sistem melihat jurnal itu kan sudah dari tahun 2017. Jadi memang SDM dan juga sistemnya itu juga memang harus diperbaiki, atau kita untuk seperti pengisian bangku kosong itu bisa mungkin seperti kembali ke zaman saya muda dulu, masuk SMA itu ada cadangan. Ya. Dulu pernah begitu ya? Ya, zaman dulu kan belum sistem online gitu kan, jadi mesti ada pendaftaran. Kalau zaman saya itu rayonisasi namanya, 389 kalau saya dulu. Tapi saya milih 3, pilihan kedua 8. Nah, saya kira seperti orang milih kuliah. Pilihan pertama ke Lembang, masuk pilihan kedua. Ternyata saat itu pilihan kedua tidak menerima buangan. Jadi saya terbuang di pilihan ketiga, tapi di bawah itu ada cadangan-cadangan. Jadi masih ada harapan lah, paling enggak. Tapi mereka juga harus, dan zaman itu ya sekolah swasta masih terjangkau. Kalau sekarang kan swasta tidak. Itu kan ini kita break sebentar lagi. Oke, rekan-rekan Pundi sekalian dimanapun Anda berada, tadi kita sudah cukup panjang lebar berbicara tentang PPDB. Mungkin sekarang kita akan membahas mengenai tahun ajaran baru ini. Ini kan sekolah-sekolah sudah pada mulai melakukan aktivitasnya, PTM 100% ya. Sebagai orang tua lagi-lagi ya, sebagai orang tua, apa kira-kira pandangan mengenai PTM yang sudah diberlakukan secara 100% ya, dengan problem kualitas pendidikan kita ini masih menurun gitu. Mungkin Mbak dulu. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat pendidikan di negara kita, khususnya itu setelah akibat pandemi ya, di beberapa data itu memang sudah menunjukkan bahwa pendidikan kita menurun. Itu memang jadi suatu PR yang luar biasa berat, baik untuk sekolah, dinas, kementerian juga, dan juga orang tua. Karena dari ketiga komponen itu juga harus ada sinergi. Nah, kita lihat kalau selama pandemi kan anak-anak itu sekarang boleh bawa HP, kalau mau pelajaran itu lewat HP, jadi kan dia sudah terbiasa lah membawa gadget begitu, tapi juga tidak fokus 100%. Makanya setelah data itu bahwa pendidikan kita menurun. Nah, itu kalau untuk yang sekarang ya harus kita betul-betul kita fokuskan bahwakannya untuk PTM yang 100% itu ya harus betul-betul fokus supaya anak-anak kita itu tidak menjadi generasi yang hilang. Dan kita dengar itu bahwa karena akibat pandemi itu pendidikan anak itu memang menurun sekali, sehingga anak-anak juga kita sebagai orang tua itu selain kita berharap sekolah itu juga sudah mempunyai program yang berjalan dengan baik, yang bisa membimbing anak-anak supaya mendapatkan pendidikan yang baik, kita juga sebagai orang tua harus bisa lebih membimbing lagi. Jangan terlena kalau kemarin pandemi anakku iso jalan sendiri gitu kan, tapi tetap sekarang karena pengawasannya akan lebih sulit ya, karena kalau dulu kita bisa awasi di dalam, nah ini kan apalagi anak-anak yang remaja, nah itu yang betul-betul mungkin yang dari dia lihat saat pandemi terus kok mau saya coba ini sama teman-teman itu yang harus kita awasi betul. Jadi harapannya sekolah bisa memfasilitasi, dan kita sebagai orang tua tentu akan mendukung apapun yang akan dilakukan sekolah demi memajukan pendidikan anak-anak kita semua. Oke. Mbak Novi, kalau Mbak Novi saya pengen minta dari sudut pandang sebagai seorang aktivis pendidikan lah, bagian pendidikan. Nah, melihat selain karena pandemi, salah satu penyumbang
mundurnya pendidikan kita atau menurunnya grade kualitas pendidikan Indonesia adalah faktor perkembangan teknologi ya. Mungkin tidak semua teknologi itu berdampak buruk ya, ada yang juga memang berdampak negatif. Nah, sebagai seorang pegiat pendidikan begitu, melihat grade pendidikan kita secara kualitas itu menurun, kemudian dikarenakan adanya pandemi akhirnya menggunakan PJJ, lalu kemudian didukung dengan perkembangan teknologi ya, anak-anak sekarang gadget dan sebagainya. Nah, bagaimana Mbak Novi melihat fenomena itu? Oke, memang kita tidak bisa pungkiri ya bahwa efek pandemi itu ternyata amat sangat banyak dampaknya ya, terutama tentang, kalau saya lebih menyoroti ke krisis moral. Sebenarnya krisis moral ini mau tidak mau secara tidak langsung pasti akan berdampak ke perkembangan atau tingkah laku si anak itu sendiri, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah terutama. Nah, ini tentu jadi concern kita ya, terutama sebagai orang tua. Sama seperti yang dijelaskan Pak Oki tadi, memang peran dalam keluarga ini yang penting dulu. Saya yakin kalau memang anak sudah stay di keluarga, sudah baik gitu, nantinya apabila dia sudah kembali ke sekolah, dia kembali bergaul, dia kembali menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial, itu bisa dikatakan dia aman lah, dia akan berjalan sesuai dengan tracknya. Itu pun juga tergantung dari lingkungan. Lagi-lagi lingkungan mana? Lingkungan pergaulannya, gitu ya, dengan teman-teman. Ada juga anak yang di rumah baik, tapi begitu dia keluar, dia seakan-akan seperti merdeka. Merdeka itu kan, ya mungkin kemarin-kemarin PJJ nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu kan. Dia tidak tahu dunia luar, begitu dilepas, jebret ternyata, apalagi yang anak-anak yang sudah usia remaja ya, tingkat SMP atau SMA, mereka mencari jati diri, otomatis kan mereka penasaran ada apa, gitu kan. Itu kalau sekolah tidak ikut berperan juga mengawasi, terutama ini dari sisi guru BK ya, bimbingan konseling, itu ya bisa dikatakan nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kayak tadi dampak negatif dari apa yang selama ini mereka lihat selama PJJ. Mereka lebih banyak bergaul dengan gadget, dengan gawai, mereka akan mencari bukti pada saat mereka sudah keluar dari rumah, itu mau nggak mau ya jadi concern tersendirilah buat sekolah. Dan ini memang harus mendapat perhatian khusus, dan orang tua juga tidak boleh menyerahkan anak seutuhnya ke sekolah. Begitu keluar rumah kan kadang ada beberapa orang tua ya sudah deh saya titip anak saya ke sekolah, terserah mau diapain gitu. Tapi kan kita juga jangan lupa lihat fenomena yang sekarang ini ya. Kalau anak sekolah juga kadang serba salah. Misalkan anak melakukan satu kesalahan di kelas, coba kasih punishment lah. Punishment mungkin sekedar kamu nggak boleh gitu, ini mungkin secara verbal gitu ya, dimarahin verbal. Ternyata anak ngadu. Nah ini kita sebagai orang tua juga harusnya lebih bijak ya, lebih wise gitu. Jangan sampai terus karena hal itu, karena tadi katanya memasrahkan ke sekolah, tapi begitu dimarahin secara verbal terus melaporlah orang tua melaporkan guru ke pihak yang berwajib seperti itu. Ya saya kira orang tua juga harusnya lebih lebih bisa bijak menyikapi ini. Nah, kalau dari aspek psikologi sendiri, khususnya untuk anaknya Mbak Novi sama anaknya Pak Oki sendiri selama pembelajaran jarak jauh itu seperti apa, dan kemudian ketika mendapatkan informasi bahwa pembelajaran ini tatap muka akan diberlangsungkan 100% di sekolah, itu ekspresinya seperti apa? Ada nggak yang berubah kira-kira? Kalau untuk anak saya sih ya kita selalu mempersiapkan ya. Jadi PJJ itu kan hanya sementara. Kita harapkan sementara, dari awal pandemi itu kita harapkan sementara. Jadi untuk persiapan ke masuk dalam sekolah kan juga sudah bertahap kan, tidak langsung 100%, tapi sekian kelas, misalnya kelas 1 dulu, terus gantian masuknya, terus cuman baru ini. Tapi ya khususnya kalau
melihat dari segi kesehatan saja ya, kita kalau dari segi kesehatan kita lihat harus tetap prokes, kan juga belum 100% dinyatakan bebas dari pandemi ya, tapi karena interaksinya dengan lebih banyak orang itu juga kalau ekspresi anak saya sih ya fine saja, tidak ada masalah yang terlalu muncul saat bahwa hanya harus cuman memang masih pada awal itu masih ada ketakutan. Bukan ketakutan ya, kekhawatiran karena harus berinteraksi dengan orang itu bagaimana. Tapi setelah berjalannya waktu dan juga sudah bertahap ya, semua baik-baik saja kalau dari anak saya sih. Kalau Mbak Novi sendiri gimana, Mbak? Anakku excited karena sejak kebetulan sekarang kelas 12 sama kayak putrinya Pak Oki. Jadi mereka ini tuh produk pandemi ya. Dari kelas 9 semester 2 itu sudah mulai dirumahkan, sekolah di rumah gitu. Sehingga pada saat ke SMA banyak teman baru yang mereka hanya bisa berinteraksi lewat gawai gitu kan. Walaupun sesekali mungkin ketemu, tapi kan itu dengan penuh keterbatasan. Jadi pada saat ya kemarin mulai PTM 50% sampai akhirnya 100% dan kembali normal karena pulang sore. Secara pribadi sih personally dia senang gitu, tapi tetap saya pesan bahwa pandemi memang belum berakhir, jadi tetap walaupun sudah kondisinya seperti normal tapi tetap menjaga prokes itu aja. Nah, mungkin terakhir dari berbagai pembahasan kita tadi, mulai dari PPDB sama tahun ajaran baru ya, menyambut tahun ajaran baru ini, apa kira-kira hal yang paling mendasar yang harus dibenahi oleh lembaga pendidikan terkait, satuan pendidikan, dinas dan lain sebagainya, untuk menunjang, bahkan orang tua ya, untuk menunjang kualitas pendidikan kita ini supaya grade-nya naik lagi begitu? Ini dari Pak Oki. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, jadi harus saling ada komunikasi ya, utama ya, dari dulu memang apa-apa itu harus kita komunikasikan. Bagaimana program dari sekolah khususnya kepada orang tua, bagaimana sekolah itu, misalnya kebetulan juga anak kami sudah kelas 12 kan, berarti harus ada persiapan yang lebih. Jadi persiapannya bagaimana untuk sekolah itu supaya bisa mengantarkan anak-anak mencapai apa yang diinginkan. Kemudian juga untuk adik-adik kelasnya yang di kelas 10 dan 11 itu juga harus jelas bagaimana arahannya. Jadi seperti itulah yang harus dilakukan, bahwa komunikasi apa yang akan dilakukan. Jadi yang dilakukan tentu saja pembenahan, mungkin ada pembenahan sistem di dalam, kan kalau pada saat pandemi itu kan banyak juga guru-guru yang mungkin kurang nyaman untuk memberi suatu pelajaran secara daring. Semoga saja pada saat sudah PTM ini 100%, sudah ajaran baru, sudah mulai seperti dulu lagi, ya harapannya meningkat lagi mutu pendidikan Indonesia itu. Kalau dari Mbak Novi sendiri? Secara garis besar sama ya, maksudnya kita juga berharap learning loss yang terjadi karena efek pandemi itu minimal dikembalikan menjadi semula. Jadi kalau kemarin itu learning loss mungkin salah satunya asalnya dari minimnya tingkat literasi ya, tingkat literasi itu penting. Jadi harapan saya dengan dimulainya PTM 100% ini, anak juga dari pihak sekolah mungkin berusaha memotivasi untuk peningkatan literasi anak ini, karena bagaimanapun literasi yang mungkin mereka dapatkan selama ini hanya dari media elektronik ya, secara physically jarang ya. Saya kok jarang lihat anak saya itu buka buku gitu loh, lebih banyak buka gawe, mereka searching dari YouTube, dari Google. Nah, pengennya sih kita mulai pelan-pelan dikembalikan minimal learning loss itu ketutup, syukur-syukur nanti bisa lebih ditingkatkan, karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita nanti akan berhadapan pada satu saat di mana
ini berkaitan juga dengan asesmen nasional gitu kan, di tingkat walaupun tidak di tingkat akhir, tapi kita perlu persiapkan juga asesmen nasional untuk nantinya jadikan bahan evaluasi bagi kementerian bagaimana perkembangan kualitas pendidikan di tiap-tiap sekolah. Oke. Gitu. Begitu rekan-rekan Pundi semua dimanapun Anda berada, diskusi kita pada pagi hari ini mengenai sengkarut PPDB dan menyambut tahun ajaran baru begitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe begitu ya teman-teman semua. Kita jumpa lagi di lain waktu. Saya Haryono Kapitang, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Oke. Sami. Sami-sami.